Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Alvin Abdullah. Di sini saya akan memberikan podcast lagi, yaitu berjudul ASN Berakhlak. Di samping saya ada juga Bang Sidik. Boleh sekali lagi Bang Sidik. Nah, di sini kita akan mendengar sosok ASN yang menginspirasi lewat penerapan nilai berakhlak di tempat kerja. Sebelum ke videonya, pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh saya, yaitu dari yang pertama, yaitu menurut Bang Sidik, apa itu berakhlak bagi seorang ASN? Berakhlak itu bagi saya pedoman hidup kerja seorang ASN apapun sipil negara. Intinya kerja itu harus jujur, kemudian profesional, dan selalu ingat bahwa tugas kita atau kita bekerja untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus bagaimana? Harus pintar-pintar, juga berorientasi dalam pelayanan dan juga akuntabel. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bisa diceritakan pengalaman sederhana saat melayani masyarakat di lingkungan kerja kantor ini. Sebagai seorang ASN di lingkungan Badan Nasional Pendidikan dan Pertolongan, tugas saya sebagai ASN di sini adalah melayani masyarakat. Dalam poin di sini tentang pada saat operasi SAR. Pada saat operasi SAR itu kemarin pernah ketika menangani korban semua masih sadar, dan kita sebagai petugas penolong atau reskornya itu harus bisa sebisa mungkin menenangkan korban, ya. Karena dengan hal sederhana seperti itu bisa memberikan efek yang cukup baik kepada korban, sehingga korban juga bisa merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa bisa tertangani oleh kehadiran kita. Bisa ceritakan Bang pengalaman operasi yang teringat sampai sekarang? Pengalaman operasi cukup banyak, cuman nggak ada yang terlalu semuanya ya alhamdulillah cukup terjalin dengan baik. Paling pengalaman pertama pada saat ikut operasi SAR ya itu melihat langsung kondisi korban yang sudah tidak bernyawa sekitar 7 hari. Kalau kita tidak kuat mentalnya atau tidak mengkondisikan kondisi mental kita, ya kita akan drop. Karena kan ada orang yang misalkan ketika melihat mayat atau melihat darah itu dia langsung drop. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, apa nilai berakhlak yang sering Bang Sidik terapkan di pekerjaan sehari-hari? Nilai berakhlak ya, ada beberapa nilai yang mungkin menurut saya cukup sering ya secara langsung atau tidak langsung saya jalani. Nilai yang itu nilai akuntabel dan nilai kompeten. Seperti petugas gudang yang keseharian saya ada di gudang, untuk memastikan semua peralatan harus ready atau siap dan tertata dengan rapi. Karena hal tersebut kita tidak tahu kapan peralatan tersebut digunakan. Makanya sebagai petugas gudang kita harus mengecek kondisinya, kemudian menata kembali dengan rapi agar pada saat digunakan semua peralatan tersebut ready. Dan sebagai petugas dashboard pun dalam mengimplementasikan nilai kompeten dalam keseharian kita juga ada namanya latihan-latihan, ya, latihan baik itu latihan tentang materi atau teori dan ataupun latihan prakteknya atau aplikasi ke lapangan. Sedangkan kalau nilai-nilai berakhlak yang sulit diterapkan, susah diterapkan oleh Bang Sidik, apa menurut Bang Sidik? Yang sulit apa ya? Ya semuanya sulit ya. Ya mau nggak mau kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut, karena kita sebagai ASN ya harus berakhlak seperti itu.
mau nggak mau kita memang berusaha bisa mungkin untuk sama-sama untuk melaksanakan nilai-nilai atau mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Pesan singkat dong pada ASN muda di luar sana untuk semangat bekerja dengan nilai-nilai berakhlak. Untuk ASN muda ya, tetap bekerja meskipun itu lelah, karena lelah kamu itu sangat bermakna bagi masyarakat. Karena kita tidak tahu usaha apa yang akan kita lakukan atau kita berikan kepada masyarakat, itu adalah nanti akan kembali lagi ke kita sebagai bentuk, baik itu bentuk doa atau hal yang lainnya. Karena bagi masyarakat, pelayanan kita sebagai pelayan dan masyarakat dalam bidang jasa itu apabila masyarakat menerima dengan baik, menerima manfaatnya, maka akan kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, sebagai entah itu kebaikan kita atau ke keluarga kita. Karena kita tidak tahu doa apa yang diungkapkan oleh masyarakat ke kita gitu. Terima kasih Bang Sidik, nampaknya sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Sidik atas informasinya. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran dari cerita Bang Sidik tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sidik. Ya, sama.